Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi PPKN untuk kelas 11 dari modul 7 Lini Masa Demokrasi. Untuk yang akan saya bahas unit 3 Demokrasi Sebuah Pilihan dengan saya Viniatus Soliha. Karakteristik Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang senantiasa dilestarikan dari generasi ke generasi. Bahwa membangun Indonesia ini membutuhkan kerja bersama, gotong royong dari seluruh elemen bangsa Indonesia ini untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta membangun komitmen dalam menjaga kebinekaan agar tetap satu. Pelaksanaan demokrasi di masyarakat tercermin dalam kegiatan gotong royong, terkandung nilai moral, kebaikan, dan hikmah yang sangat mulia. Gotong royong dan musyawarah sangat diperlukan oleh masyarakat karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dengan demikian, gotong royong dan musyawarah merupakan ajaran yang diajarkan untuk menghormati dan pendapat orang lain dan saling toleransi senasib sepenanggungan. Yang pertama kita akan membahas membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik saja, tetapi sebagai sikap hidup dan pandangan hidup yang demokratis. Demokrasi ini membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku yang mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapat yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan untuk yang bertanggung jawab. Persamaan kedudukan di muka hukum ini, hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya hukum itu harus dijalankan secara adil dan benar. Tidak boleh ada pandang bulu, yang bersalah ya harus dihukum salah, seperti itu. Dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Dan distribusi pendapatan secara adil. Semua bidang dijalankan dengan prinsip keadilan termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua berhak memperoleh pendapatan yang layak. Kemudian kebebasan yang bertanggung jawab. Terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan untuk berkumpul, yang merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi Pancasila. Negara kita ini menganut sistem demokrasi di berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, dan pertahanan keamanan. Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yakni demokrasi Pancasila, demokrasi yang dikendalikan oleh 2 nilai hikmat dan nilai bijak.
Pemimpin yang hikmat adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, dan hal-hal yang bersifat fisik jasmaninya. Sementara kebijaksanaan adalah pemimpin yang berhati nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan hal-hal yang bersifat psikis atau rohaninya. Pemimpin yang hikmat kebijaksanaan itu lebih mengarah pada pemimpin yang profesional, yang hikmat, dan juga dewasa, bijaksana. Atau negara demokratis yang dipimpin oleh orang yang dewasa, profesional, yang dilakukan melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan perwakilan. Pada intinya, sila keempat menuju pada NKRI sebagai negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional dewasa melalui sistem musyawarah. Oleh karena itu, setiap warga negara memperhatikan hal-hal berikut. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan itikat baik dan rasa bertanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani. Kemudian keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Penerapan demokrasi di berbagai aspek kehidupan. Negara Indonesia ini adalah negara yang demokrasi, namun dalam kehidupan sehari ini masih kita sering jumpai ya perilaku yang tidak demokratis, misalkan berupa tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai perbedaan, atau tidak mematuhi aturan yang berlaku. Contoh penerapan demokrasi di berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan politik seperti partisipasi dalam pemilihan RT, memilih pemimpin secara cerdas, dalam bidang ekonomi, hidup hemat dan sederhana, menghormati hak milik orang lain, kemudian turut serta dalam keanggotaan koperasi, dalam pertahanan keamanan, menghormati kebinekaan, menjaga ketertiban umum, turut serta kegiatan ronda atau siskamling, dalam sosial budaya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti arisan, pertemuan rutin RW dan sebagainya. Hukum dengan mematuhi hukum atau aturan yang berlaku adil terhadap siapapun dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian pendidikan, tekun dan belajar, mengikuti pelajaran dengan rajin dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan, dengan harapan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya ya. Tetap menjadi warga negara yang berbudi, mencintai Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.